Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Baru Sembiring kelas 8D. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku di mana buku ini berkisah dari awal hingga akhir seorang, yaitu buku Mr. Crack dari Parepare. Buku Mr. Crack dari Parepare ditulis oleh Ani Makrumaka dan nama penerbitnya yaitu Republika Penerbit dan tahun terbitnya yaitu Februari 2018 dan ketebalan bukunya yaitu 493 halaman. Buku ini merupakan cetakan ketiga Agustus 2019. Mr. Crack dibilang dari ilmuwan kenegaraan sampai Minandito. Nah, kalian tahu siapa Mr. Crack? Mr. Crack adalah B.J. Habibie atau Baharudin Joseph Habibie. Masa kecilnya B.J. Habibie dibilang adalah Rudy. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau lahir di Parepare dan beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Habibie merupakan anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Dan Habibie menikah pada tahun 1962 dengan Hasri Ainun. Oke, aku akan ceritakan dari awal kisah Habibie. Masa kecilnya, Habibie itu suka membaca buku dan juga menunggangi kuda. B.J. Habibie itu memiliki atau memegang prinsip yang dan selalu membuatnya rasa ingin tahu yang besar, dan dia selalu bertanya kepada ayahnya. Dia selalu bertanya kepada ayahnya dengan ayahnya menjawab dengan yang mudah dipahami oleh Habibie. Dan suatu hari ayahnya meninggal pada tahun 3 September 1950 pada saat sholat Isya. Habibie sedih dan tak lama kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraannya dan mereka pindah ke Bandung dan Habibie melanjutkan sekolah di situ. Habibie bersekolah di SMA Dago Bandung dan setelah lulus ia melanjutkan lagi ke jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Dan jurusan itu nggak diselesaikan Habibie dan 1 tahun kemudian Habibie melanjutkan lagi di studi di Eropa dan ini masih dibiayai sang ibu. Ini sebelum dia mendapatkan biaya siswa. Lalu Habibie tidak melanjutkan sekolah lagi di Eropa dan dia melanjutkan lagi di WRTHAN University Jerman dan memilih jurusan teknik penerbangan. Dan Habibie lulus dan ia tidak puas dengan pendidikan pertama, dia melanjutkan kembali pendidikan yang sama dan meraih gelar doktor dengan pendidikan summa cum laude. Dan Habibie suka menyendiri dan dia berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya itu suka bekerja dan mendapat pengalaman. Dia bekerja untuk membeli buku dan teman-temannya itu tidak mementingkan tentang ujiannya dan dia itu mementingkan ujiannya. Itu yang berbeda dengan temannya. Dan dia mendapatkan paspor hijau yang berbeda dengan teman-temannya. Dan dia mendapat nilai yang bagus. Dan buku ini berkisah juga tentang kisah cinta Habibie dan Ainun. Dulu mereka teman sekelas dan pada masa SMA gurunya pernah berkata kalau mereka itu pernah bercanda bahwa Habibie dan Ainun itu cocok dan mereka itu kalau memiliki anak akan pintar. Dan Habibie dulu tidak tertarik dengan Ainun karena ia hanya berfokus pada pendidikan sebagai dokter yang sedang ditempuhnya. Dan suatu saat ibu Habibie itu putranya ingin menikah. Ibu Ainun ingin kalau putranya itu menikah dengan Hasri Ainun dan Habibie itu pergi dengan adiknya untuk menemui Ainun dan Habibie itu terpesona dengan kecantikan Ainun yang pernah dijuluki sebagai gula Jawa yang pernah diberikan Habibie dan sekarang menjadi gula pasir. Dan mereka menikah pada tanggal 12 Mei 1962 di Bandung dan mereka memutuskan untuk ke Jerman karena karena Habibie ingin melanjutkan studinya di Jerman. Dan mereka dikaruniakan 2 orang anak laki-laki yaitu Ilham Akbar Habibie dan juga Tareq Kemal Habibie. Lalu setelah mendapatkan gelar doktor dan melanjutkan lagi kerja melanjutkan kerja di sektor industri kereta api di Jerman bernama firma Talbot dan melanjutkan lagi di Firmenich mit Volkswagen di Jerman dan meraih jabatan direktur teknologi merangkap BYS presiden dan juga Habibie menemukan teori crack progression. Kalian tahu teori crack progression? Teori crack progression itu tentang sayap pesawat terbang. Pernah kejadian kalau pesawat terbang sayapnya itu pernah lepas dan mengalami kecelakaan gitu dan Habibie itu mencari sampai ke titik-titik dalamnya pokoknya sampai ia mendapatkannya dan sekarang pesawat itu tidak seperti itu lagi. Jadi makanya Habibie dibilang Mr. Crack.
Lanjut, dan Habibie itu kembali ke tanah air karena ingin membangun negara, karena rasa cinta tanah air dan gak pernah pudar. Dan ini juga karena permintaan Soeharto untuk kembali pada tahun 1973 dan mendapat jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998. Pada tahun 1998 dia menggantikan Soeharto menjadi presiden, dan dia menjadi presiden selama 1 tahun. Dan juga suatu hari Habibie ingin Indonesia itu mempunyai pabrik pesawat terbang. Suatu hari itu belum terwujud, hampir terwujud, N250 ya pesawatnya ya. Dan dia itu membangun pabrik pesawat, dan pesawatnya itu hampir gitu, tapi karena ada krisis ekonomi jadi itu dihentikan, gak jadi lagi. Itu membuat Habibie bukan untuk jadi kayak menurun drastis gitu, kayak udah pantang menyerah. Dia malah untuk masih berjuang-juang ingin Indonesia itu dapat pabrik pesawat. Dan suatu hari pada tahun 2012 Habibie mendirikan PT Region Aviasi Industri. Keinginannya itu terwujud dengan mengembangkan R80, pesawat R80, dan cocok di kawasan Indonesia, dan dia akan selesai, dan pesawat itu akan selesai pada tahun 2024 sampai 2025 atau 2025. Karena aku ingin mengetahui tentang pesawat itu, aku melihat dari web, katanya R80 tidak akan selesai pada tahun 2024-2025. Itu dihentikan karena pesawat itu lama dikerjakan, tidak secepat itu. Putranya pernah berkata kalau itu akan selesai secepat mungkin. Dan juga diceritakan tentang Ibu Ainun meninggal. Ibu Ainun meninggal pada tanggal 22 Mei 2010 karena kanker ovarium, dan telah operasi sebanyak 9 kali dan mengalami masa kritis 1 hari sebelum meninggal, dan membuat Habibie membenci semua dokter, dan Habibie membenci semua dokter karena tidak dapat menyelamatkan istrinya. Dan hal itu membuat Habibie harus dirawat intensif oleh dokter karena mungkin dia merasa kayak lelah gitu kan, masih sedih gitu. Dan suatu hari dokter menyuruhnya untuk membuat sebuah buku, dan Habibie membuat sebuah buku, dan aku membaca buku Mr. Craig dari Pare-Pare ini di halaman berapa gitu. Dia bilang dia menulis buku itu bukan karena dia kayak hobi gitu, tapi karena dia menulis buku itu menjadi obat. Dan dia menulis buku berjudul tentang Habibie dan Ainun. Bukunya sudah ada. Dan pada tahun 2019 Habibie meninggal dunia 11 September 2019 karena gangguan jantung dan fungsi organ lainnya, dan jenazahnya dimakamkan di samping jenazah Ainun. Nah, buku ini kayak lebih mengulas tentang gagasan dan pembangunan seorang Habibie. Kenapa? Contohnya ia itu sebenarnya dia nggak dapatkan beasiswa, tapi dia datang ke kantor untuk mendapatkan beasiswa, dan dia mendapatkannya. Dan Habibie itu memiliki 5 prinsip, yaitu bekerja keras, work very hard, be rational, be fair, do low profile, and never ever be hero. Jangan mau jadi pahlawan. Itu 5 patokan Eyang B.J. Habibie dalam hidupnya. Oh ya, tadi aku bilang Eyang karena karena Habibie ingin meminta kalau umur seperti aku itu dibilang B.J. Habibie itu itu Eyang, karena terdapat di dalam buku, dan ada ditulis. Aku ingin baca, dan aku sudah menulis di buku karena aku dapat dari web ya. Aku udah menuliskan di sini, jadi ditulis gini. Saya ada definisi, siapa yang usianya di bawah 40 tahun panggil saya Eyang, siapa di atas 40 tahun sampai 65 tahun panggil saya Pak D, di atas 65 tahun panggil saya Mas, dan Anda panggil saya Eyang, artinya tidak ada gap antara kita. Saya ini bukan Eyang-Eyangan, tapi saya ini kebetulan sudah menjadi Eyang karena saya satu generasi dengan Eyang Anda, katanya pada seorang wartawan yang akan diwawancarainya. Nah, itu yang dibilang oleh B.J. Habibie, Eyang B.J. Habibie. Dan jadi ini ulasan saya. Lalu kelebihannya itu ialah buku ini bagus lah, covernya juga bagus, banyak manfaat buku ini, ada banyak nasihat dan etika yang patut dicontohkan. Dan kita hidup harus ada prinsip, banyaklah kelebihannya. Terus ceritanya ini enak dibaca, nggak bikin mengantuk. Lalu kekurangannya itu saya bilang nggak ada gitu, karena ini kan
lah, bagus lah gitu. Dan bukunya ini karena saya dapat dari ebook, jadi saya tidak dapat terlalu banyak gitu, dapat kurangannya, jadi saya bilang nggak ada gitu, nanti takutnya salah gitu. Jadi kalau saya beli pasti mungkin saya dapat. Jadi intinya banyaklah nasihat dari Habibie, dari buku B.J. Habibie. Terus jadi intinya ini apa tuh, kesimpulannya kita sebagai generasi bangsa, kita itu gak boleh pantang menyerah. Apapun yang kita inginkan, yang ingin kita cita-citakan, kita harus perjuangkan sampai kita mendapatkannya. Kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Kalau kita belum mendapatkannya, mungkin ada lain waktu lagi. Kita harus tetap berusaha, jangan sampai pantang menyerah. Jadi itu aja kesimpulannya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.